Al-Ahzab. Silakan ayat 40. 41 ya. Jadi ada yang lebih baik dari yang kalian kerjakan sebentar tadi, ketimbang bermain-main yang tidak ada pahala. Sebagusnya ente ikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Allah telah manggil antum. Kalau antum mengaku orang beriman dipanggil oleh Allah dengan kata-kata panggilan ya. Siapa yang bilang itu? Kalau ada kata-kata ya ayuha itu, wahai orang-orang yang, itu artinya pasang telinga kuping, dipasang kuping untuk mendengarkan apa yang dipanggil. Itu gunanya. Ibnu Mas'ud kalau tidak salah ini bilang, itu menunjukkan bahwa kita mesti mengarahkan telinga kita kepada ayat yang dibacakan. Apa ayat dibaca? A'udzubillahi samil alim. Ya. Minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi katsira. Ya kan? Salah lagi ente ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Na'amanul ada hamzah atau alif wasol. Apa alif wasol artinya? Alif menghubungkan antara nu dengan zal. Amanud itu namanya alif atau hamzah wasol. Dia tertulis tapi tidak dibaca. Apa kamu baca na'amanu uzkur? Enggak kan? Tapi cara bacanya kalau seperti itu langsung saja diwasal, dihubungkan aja. Apa namanya hamzah ada hamzah qata, ada hamzah wasol. Perlu juga kamu tahu ya, wasol itu ya seperti itu, tertulis tapi tidak dibaca. Ada tapi tidak ada. Wujuduhu ka'adami. Tahu kamu? Wujuduhu ka'adami. Wujudnya sama dengan nggak ada wujud. Itu sifat Allah itu. Allah itu wujud tapi sama dengan tidak nampak. Tapi tidak tapi tanda-tanda kekuasaan Allah banyak. Ada matahari terbit dari arah timur, terbenam arah barat, teratur. Siapa yang mengatur kalau nggak ada pengatur? Tidak mungkin sesuatu yang teratur nggak ada pengaturnya, ya. Betul nggak? Betul nggak? Apanya yang betul samamu? Sesuatu yang teratur tidak mungkin nggak ada yang mengatur. Itu tanda. Coba kamu buktikan Allah ada. Gimana caranya? Ditanya sama ateis kamu. Pernah kamu dengar Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah itu dihujah oleh orang ateis. Ateis tahu? Komunis, orang tak beragama, tak bertuhan. Dia ingin menjatuhkan seorang imam. Kan biasa orang beriman ini kan dia Allah-Allah aja sama orang kafir. Bagaimana caranya? Untuk mematahkan hujah ateis gampang sama Imam Abu Hanifah dengan kecerdasan, dengan bimbingan Allah kepada dia, kepada imam tadi, gampang dia mematahkan. Gimana caranya? Tahu ente? Coba ente sebutkan Allah itu ada. Bagaimana caranya? Secara ilmiah gimana? Kamu nampak Allah? Kamu tahu percaya Allah itu ada? Bagaimana caranya?
Nah, gimana kamu mematahkan hujah-hujah orang kafir ateis itu? Kayak Imam Abu Hanifah gampang mah dia. Kok ngantuk kamu? Kayak gitu Jibril. Enggak kan? Kamu tengok wajah Ami. Ami serius benar nih? Serius? Kamu harus serius, luarius. Jangan seriosa. Seriosa itu nyanyi namanya. Irama seriosa pun pernah enggak? Ya. Gimana caranya? Dia bilang Allah kan nggak ada. Apa kata Imam Abu Hanifah? Apa pendapatmu? Ada di satu tempat di pantai sana sebuah kapal. Kapal itu berlabuh sendiri, memasukkan jangkarnya sendiri, membongkar dan memasukkan barang yang lain lagi. Setelah dibongkar muat lagi, bongkar muat sendiri, jalan sendiri. Begitu keadaan kapal yang saya lihat. Bagaimana pendapat? Itu dikasih contoh dulu, ya, pembukaan otaknya, biar rasionya terpancing. Kalau kamu terpancing, biar nalarnya jalan. Kalau tadi kan otak udang dia. Dikasih pertanyaan begitu atau cerita seperti itu. Diadakan cerita yang ringan dulu. Ya. Kata ateis, mana mungkin kapal datang berlabuh sendiri, menurunkan jangkar sendiri, bongkar muat sendiri, nanti pergi lagi sendiri. Nggak ada yang menakodai. Nakoda tuh supir, kalau mobil supir, kalau kapal kalau kereta api apa? Masinis pesawat, pilot. Kan tahunya ente. Nah, bagaimana ada mungkin seperti itu? Mengada-ngada kamu. Jadi nggak ada katanya. Kapal yang kecil gitu aja, yang segini nampak di lautan, di tengah-tengah lautan, nggak bisa dia jalan sendiri, ngatur sendiri, bongkar muat sendiri. Bagaimana dengan alam semesta yang besar ini? Kira-kira mana yang gila aku denganmu? Gitu. Apa mungkin alam langit yang 7 lapis, bumi dan segala isinya bisa timbul sendiri? Matahari terbit terbenam teratur, nggak pernah terlambat. Ya. Seluruh makhluk nggak ada yang nggak makan semua. Ada yang datang, ada yang mati, ada yang teratur semua. Nggak ada yang nggak teratur. Bulan nggak pernah tabrak dengan matahari. Bintang-bintang yang begitu banyak terbenam teratur. Kira-kira masuk nggak dalam logikamu? Kapal yang kecil saja yang berlayar sendiri aja nggak percaya kamu nggak ada nakoda. Bagaimana alam semesta? Dari situ dia masuk Islam. Ada lagi cerita yang lain. Pokoknya kalau imam-imam itu sangat cerdas dia, berkat taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Ya, begitulah. Besok-besok kalau kamu ditanya buktikan adanya Tuhan, ya gampang saja. Adanya alam ini bukti adanya teraturnya alam ini, terbit dan terbenam, tidak pernah tabrakan, ada terus menerus, nggak ada musnah, ya. Kemudian tumbuhan yang selalu bermacam ragam warna dan rasa. Ditumbuh pada tanah yang sama kok bisa berbeda-beda hasil buah-buahnya, ya. Di situ menunjukkan kekuasaan Allah. Gitu caranya. Jadi otak yang tidak menerima adanya Allah itu otak udang itu.
Otak yang nggak masuk pengetahuan ilmu, hidayah. Otak bodoh. Otak yang nalarnya nggak jalan. Nggak mungkin HP ini ada kalau nggak ada penciptanya ya. Nggak mungkin dia nyambung kalau nggak ada yang mengatur, ada sambungan data atau wifi Nggak mungkin bisa ngomong di sini bisa didengar di luar sana, di luar negeri lagi, luarnya lagi. Ya, di luar negeri, di luarnya lagi. Singapura, Malaysia, luar negeri. Saudi, luar negeri dari luar negeri. Ya, begitulah. Apa makna ya ayyuhallazina tadi? Apa hikmah yang terkandung di situ tadi? Kamu menghadapkan pendengaranmu kepada panggilan Allah. Allah manggilmu. Kecuali kalau kamu nggak termasuk orang beriman, ya nggak usah terpanggil. Kamu orang beriman, dipanggil oleh Allah apa tadi? Ayat 41 Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Coba, bisa kamu artinya? Amanul, nggak boleh amanus. Ada yang baca amanus atau amanul, amanul guru, nggak boleh. Amanul digantung itu. Ya, suaranya tetap mengalir. Nul, nggak boleh nul, salah. Seolah-olah bertasydid, seolah-olah qalqalah, nggak boleh. Amanul kurullaha. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu. Na'a, bedakan a dengan a. Kalau a, ain. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na. Gitu ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa a, jangan wa a ke hidung terus, jadi ain nanti. Biasakan ya a. Ntar dulu, kamu dengar aja dulu. Apa beda a dengan a? Apa bedanya? Kalau a agak masuk tenggorokan ya, letaknya di tengah-tengah. Ain gha, ghain a ghain. Di mana letaknya huruf ain? Tengah-tengah tenggorok, huruf halak itu. A. Kalau a di bawah lagi itu. Letaknya di bawah, makhrajnya di bawah, tenggorokan lagi. Kalau a di tengah-tengah. Kalau ha di atas. Ada letak-letak makhraj. Apa makhraj tadi? Makhraj apa? Kamu ngantuk? Mau wudhu kamu? Ya, pergi sana. Cepat ya. Tidak boleh bengong. Siapa yang bengong, payah nanti dia. Kasihan bapaknya. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian. Kalian mesti ingat. Mengingat Allah lah kalian. Uzkurullaha.
ingatlah Allah dengan zikran katsira, dengan pengingatan yang sangat banyak. Jadi mengingat Allah itu banyak. Jangan sikit-sikit kamu. Kalau sikit-sikit kamu nggak termasuk surat 41. Surat 33 ayat 41 itu. Nengok, mengingat Allah sikit. Sikit dengan banyak beda enggak? Beda. Apa bahasa Arab sikit? Kalau banyak kasir, kalau sedikit tak tahu. Tempe kamu. Qalil, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur hamba-hamba Allah. Qalil. Mata'un qalil. Dunia ini adalah kesenangan sedikit. Sementara akhirat itu banyak kesenangan. Kasir. Buah-buahan di surga itu gimana sifat buah-buahan surga dalam surah Al-Waqi'ah? La maqtu'atin wa la mamnu'ah wa fakihatin kasiratin. Apa artinya itu? Fakihah, fawakih. Apa fakihatun? Fawakih apa artinya? Buah-buahan. Barakallahu fiik. Mantap itu ya. Sikit-sikit lama-lama bukit. Kalau dulu sedikit-sedikit lama-lama menjadi Sekarang tidak boleh seperti itu lagi. Karena ini adanya. Ada buku cetak, ada HP, ada YouTube segala macam. Sedikit demi sedikit lama-lama berbukit-bukit. Bukan lama-lama jadi bukit. Berbukit. Lebih banyak lagi dari jadul. Sekarang zaman jadid, zaman now. Bukan old, bukan jadul, bukan kodim, tapi jadid. Paham ini? Sedikit lama-lama berbukit-bukit mestinya. Bukan tambah bodoh kamu. Banyak fasilitas. Ayat ada, tafsir ada, terjemahan ada. Jangan bengong tapi. Syaratnya satu aja. Kalian harus tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak ada manfaatnya. Muslim yang bagus apa? Tahu ente muslim yang baik? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Apa artinya? Tanda di antara tanda muslim yang paling bagus, the best. Muslim is the best. Muslim the best. Apa artinya tuh? Muslim the best tahu ente? Muslim yang paling bagus itu apa? Tarkuhu malayaknihi. Dia meninggalkan yang tidak ada guna-guna, tidak berguna. Nggak guna kamu nih. Hina itu enggak. Kamu orang tidak guna banyak kali bacot. Supaya kamu tinggi dan mulia gimana caranya? Kamu banyak gunamu. Nabi bilang apa? Khairun nas mayyanfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaat. Banyak gunamu. Tukang sedekah kamu, tukang ngasih makan kawan kamu, kasih duit kawan, kan? Bayar utang yang banyak kamu, enak kan? Kamu selipkan sedekah kepada orang yang membutuhkan, manfaat nak? Baik nak itu? Kan? Tahu kamu baik itu? Tahu kamu baik itu kan? Mau kamu lakukan yang baik itu? Biar kamu lebih hebat kamu. Jadi khair, the best. Khair, apa khair? Khair itu terbaik artinya. Khairukum, khairun nas.
sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu. Siapa itu? Kalau khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu wa 'allamah. Orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Kami udah baik nih menurut Nabi tapi kalau menurut orang awam apalah itu. Gaji berapalah orang yang ngaji guru. Ya, berapa lagi ujian gajinya? Anaknya ya banyak. Berapa lah mau kira-kira digaji oleh pondok? Gak tahu dia. Mengajar ini dipuji oleh Allah. Nabi yang memuji. Khairukum, sebaik-baik kalian. Khairukum man ta'allama. Apa arti man ta'allam? Orang yang ta'allam, belajar. Kayak kamu ini udah baik kamu nih. Menurut siapa? Menurut Nabi apa menurut orang awam? Nabi. Yang kamu ikuti yang menurut siapa ini? Menurut Nabi, betul nih. Serius ya, jangan bohong ya. Jadi kamu harus pede lah. Nabi yang mujimu terbaik. Apa kamu minder? Baik kata Nabi. Kita percaya itu baik, tapi minder belajar. Buktinya apa? Ngantuk aja dia. Gak mau ngapal. Gak sinkron ya, gak sinkron antara mor sama baut. Harusnya cocok lah. Apa yang diucapkan, apa yang diamalkan. Harusnya begitu. Kalau tidak apa? Tidak sesuai, diprotes oleh Allah dia. Kabura maktan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berucap sesuatu yang tidak kamu buat? Kabura makta. Amat besar. Kabura itu sangat murka, sangat besar sekali marahnya Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Kamu berkata tapi tidak berbuat. Nah, iya kan? Sangat besar kemurkaan Allah, kemurkaan Allah. Orang yang hanya bisa ngomong omon, kata Prabroro ya. Orang yang cuman omon tapi tidak berbuat, itu murka sekali Allah dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dipanggil ente oleh Allah. Dipanggil lagi. Apa tadi? Kata Ibnu Mas'ud kalau ada ya ayuha itu apa? Pasang kuping. Arahkan kupingmu kepada apa yang diserukan kepadamu, yang dipanggil kamu kepadanya. Di situ katanya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Lima taqul. Kenapa kamu ngomong? Lima taqulu ma la taf'alun. Kamu ngomong-ngomong, omon tapi tidak mengerja. Tidak dikerjakan apa yang diomongkan. Asik nyuruh orang aja. Orang disuruh, dia sendiri meninggalkan, melupakan dirinya. Dalam surah Al-Baqarah ada juga tuh. Kenapa kamu atakmurunan nasa? Kenapa kamu menyuruh manusia? Atakmurunan nasa bil bir untuk berbuat baik. Watan sauna anfusakum. Kemudian kamu melupakan dirimu. Asik nyuruh orang, diri sendiri nggak ngerjain. Ini kucing air. Kalau kamu kucing air, kucing minyak lagi. Ini sangat murka Allah nih. Allah sangat murka kepada orang yang cuman omon, tapi tidak pernah berbuat, beramal. Jadi ilmu, kalau kamu sudah tahu apa tuntutan ilmu? Tuntutan ilmu itu apa sih? Tahu kamu? Apa tuntutan daripada ilmu yang kamu pelajari? Apa yang dituntut kamu? Tahu?
Apa yang dituntut sama mujidan? Kamu sudah berilmu, apa yang dituntut? Amal lah. Iman tanpa amal soleh itu iman kosong. Kamu beriman, beramal, kamu tinggalkan amal, gak ada, pasti ada. Amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat. Sangat jarang sekali amanu berdiri sendiri. Pasti digandeng. Amanu, ini apa maknanya nih? Tahu kamu maknanya? Setiap ilmu itu menuntut sahibnya, orang yang berilmu tadi, untuk beramal. Jangan melongo. Orang berilmu melongo gimana dia bentuknya? Diketahuan muridnya nanti. Harus beramal, bekerja lah. Setelah berilmu, beramal lagi. Tuntutlah ilmu, kemudian amalkan ilmunya. Supaya apa? Supaya kamu tidak dapat murka Allah nanti. Siapa lagi yang lebih zalim? Orang yang diberi peringatan, ditunjuki, kemudian dia suma'a'rada anha, kemudian dia berpaling dari ilmu tadi, dari peringatan. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya itu orang mujrim itu. Orang yang diberi peringatan, dikasih peringatan dia, diingatkan dia, malah berpaling dari peringatan. Itu sama-sama dengan dia orang mujrim. Apa mujrim? Jarimah. Orang melakukan tindakan kriminal. Jarimah itu kriminal. Orang dosa, pendosa. Orang pendosa itu minal mujrimina muntaqimun. Dia akan dikasih azab, intiqam. Zon-zon tiqam, pernah mendengar kemarinnya? Apa artinya zon-zon tiqam? Innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah itu sangat keras akan pengazaban. Allah itu maha perkasa dan memiliki azab yang sangat tiqam. Apa tiqam tadi? Intiqam, penyiksaan. Ya, siksaan Allah itu sangat keras, memiliki siksa yang sangat bersangatan. Nggak ada tandingan kerasnya azab Allah tadi ya. Ya, siapa yang bisa membaca dulu? Kalian dipanggil, disuruh untuk apa tadi? Berzikir yang sedikit atau yang banyak? Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 41. Sudah hafal? Coba kalian hafal. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan Allah. Boleh akan. Sebagai apa Allah di situ? Sebagai maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu? Objek yang diingat. Ingatlah Allah, berarti kita yang mengingat, ya, fiilnya mengingat. Yang disuruh mengingat orang beriman. Yang disuruh diingat siapa? Allah. Yang mengingat orang beriman. Perbuatannya adalah mengingat. Yang diingat Allah. Kan udah pas itu. Ada subjek, ada apalagi predikat, perbuatan, ada objek, ada objek. Apa objek? Yang diingat. Allah itu yang diingat. Yang mengingat orang beriman. Pekerjaannya adalah zikir. Apa perbuatannya? Zikir. Zikir yang banyak apa yang sedikit? Yang sedikit apa yang banyak? Apa bahasa Arab banyak? Hah? Kasir? Sedikit apa tadi?
qalil. Masya Allah. Ingatnya apa? Sedikit, banyak, katsir. Syukran katsiran. Apa artinya itu? Terima kasih banyak. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Thank you. Thank you very much. Very much. Harus tahulah. Masa anak pondok oon? Boleh oon? Dileceh sama orang apa? Orang awam. Orang awam itu sangat anti dengan Wahabi dia. Orang yang belajar sunnah ini benci dia nih. Sodun dia. Menghalang-halangi pelajaran sunnah. Itu biasa itu. Dalam surah An-Nisa ada itu. 160 64 atau 63. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'idan. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalang-halang. Orang kafir itu biasanya menghalang-halangi dari jalan Allah. Surah Nisa 164 ada. Ya kan? Qad dhallu, orang yang kafir kemudian menghalang-halangi dari jalan Allah. Bagaimana Islam ini enggak berkembang, bagaimana orang lari dari Islam, tidak mau mengamalkan, itu tugas kafir. Kafir bagaimana orang ini benci kepada Islam ya. Bagaimana Islam tidak diamalkan. Bagaimana ditanamkan image Islam itu jorok, kaku. Islam itu apalagi teroris. Islam itu radikal. Tahu kamu radikal apa? Garis keras. Ya. Mau benar sendiri, nggak ada teloran, intoleran, ya. Itu memang kerjaan kafir. Saddun an sabilil. Apa tadi saddun? Saddu. Ada sudah dapat samamu? Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'idan. Dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka dan suka menghalang-halang manusia dari jalan Allah, sungguh mereka itu telah sesat dengan sebuah kesesatan yang sangat jauh. Betul enggak? Coba kamu baca. Apa artinya sih coba? 141, 164 ya. Hah? 6 tuh? 67. Sesungguhnya Allah, orang yang kafir yang menghalang-halang itu adalah sesat. Sungguh mereka kafir yang menghalang-halang itu telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Lawan jauh apa? Dekat. Bahasa Arab dekat apa? Qoribun. Masya Allah, hebatnya. Apa dekat bahasa Arabnya? Ada orang bilang dia itu teman karibku. Apa artinya? Teman dekat, teman tempat curhat, tempat berbagi makanlah, berbagi perasaannya, curahan hati, mencurahkan imek-imek kesan dan pesan ya. Biasanya orang teman korib yang bisa. Kalau teman jauh yang nggak begitu dekat, nanti dibukanya rahasia ya. Teman dekat, teman spesial biasanya ya. Kemudian orang kafir itu orang zalim. Ada lagi sesudahnya 168 ya.
Ya, kita baca lagi. Innal ladzina kafaru wa zalamu lan yaghfirallahu lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Betul? Kenapa orang kafir itu zalamu? Kenapa? Apa itu zalim? Orang kafir itu zalim. Iya. Apanya yang zalim kafir ini? Zalim kepada manusia juga zalim sama Allah. Apa kezalimannya terhadap Allah? Tahu kamu orang kafir itu zalim? Orang musyrik itu zalim. Zalimnya yang sangat besar. Dalam surah Luqman ada. Ya bunayya wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tahu kamu artinya itu? Wahai anakku ya bunay. Ya bunay itu artinya anak sayang, artinya anakku sayang. La tusyrik billah, janganlah kamu melakukan kesyirikan, mengadakan persekutuan, mengadakan tandingan, ya, membuat Allah itu sama sekufu. Sekufu tuh kamu, sekufu, sebanding, jangan. Allah itu tidak boleh dibikin tandingan dengan yang lain. Wala tusyrik billah wala tusyriku bihi syai'a. Ya, begitu. Kalau kamu melakukan sekutu, itu berarti kalian melakukan kezaliman yang sangat zalim. Apa kezaliman yang sangat zalim? Kesyirikan. Kenapa dia? Orang yang syirik itu zalim kepada Allah karena karena dia menzalimi hak Allah. Hak Allah itu ditauhidkan, diagungkan dengan seagung-agungnya nomor satu. Allah itu mestinya agung karena dia pencipta, pengatur, pemberi rezeki, semua pemberi hidayah, pemberi balasan yang baik dengan surga. Haruskah kamu sepelekan kayak gitu? Dari bentuk air hina kamu? Hina anak kamu dulu. Kamu dibikin dari apa? Yang kami baca tadi subuh. Alam nakhluqukum min ma'in. Tapi hafalanmu sudah Al-Mursalat. Apa artinya? Tahu kamu? Makanya kamu baca artinya. Kan sering kami bilang, ini bukan bahasa Jawa, Melayu ini. Ya, bahasa Arab. Pandai kamu bahasa Arab? Bisa kamu? Kosakata bahasa Arab hafal kamu? Gak pandai kamu kan? Baca aja artinya. Semakin banyak menghafal arti, membaca terjemah-terjemah itu, kamu makin otomatis, ya, kosakata itu bertambah terus. Jangan banyak melamun, buang-buang umur, banyak main-main, masuk angin. Nanti beli tolak angin, keluar duitmu. Iya kan? Makin banyak anginmu, bisa mati kamu itu. Ya, ada orang mati karena angin. Angin duduk, tahu kamu? Mati orang gara-gara itu. Naik angin ke perut ini, masuk ke sini, nggak bisa napas dia. Akhirnya banyak sekali itu orang mati karena angin. Yang masuk angin ya, mati nanti. Masuk angin dikeluarkan lagi, nggak masalah. Nggak mau keluar nanti dia gembung kamu. Iya kan? Nauzubillah min angin. Angin yang jelek, yang membuat mati manusia. Banyak kawan kami aja mati karena masuk angin. Nggak bisa keluar anginnya, nggak bisa kentut ya, nggak bisa, gembung terus. Ya, ditekan itu saluran napas jadinya. Ronda kamu tadi malam ya? Ronda? Atau main bola kamu malam?
Kok ngantuk-ngantuk? Kenapa itu? Panas? Hah? Gak ada tempat tidur? Kenapa kok terlambat tidur? Siapa yang hidupkan speaker? Gak kamu bilang orang yang mengganggu itu nak boleh. Nak boleh sikap darar wala dirar. La darara wala dirar. Jangan kamu membuat mudarat, jangan pula dimudaratkan. Nak boleh itu. Mengganggu orang tidur nak boleh. Bilang. Orang mukmin itu la yazlimuhu wa la yakhziluhu. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim. Tidak boleh menzolimi, tidak boleh memberi mudarat, tidak boleh menghina. Harusnya gitu kan? Kalau tahu kamu. Tapi kalau nggak tahu enteng aja kamu, antang aja. Tidak boleh menzolimi teman sehingga nggak bisa tidur. Siapa yang membuat? Akhirnya kamu jadi ngantuk. Menerima pelajaran Ami ngantuk-ngantuk, Ami nggak suka ini. Ami dah serius mengajar, kalian membleh. Malah ngantuk pula lagi. Jaga kesehatan. Jaga waktu tidur. Waktu tidur, tidur. Jangan waktu tidur bikin begadang. Akhirnya kurang tidur, giliran siangnya loyo. Kalau loyo nggak ada manfaat apa yang kamu pelajari, nggak nangkap dia, nggak nyambung, kecuali kalau kamu pakai channel Amin. Bisa ulang lagi nih, ada di sini nih, insya Allah ada. Kamu buka tanggal berapa sekarang? 21 ya? 22? 21 lah. 21 September kita ke daurah kapan? 30 ya? 30 kena mau bus besar ya? Ikutlah tukang azan namanya situ sama tukang ronda ya. Kenapa orang kafir itu zalim? Karena pertama yang sebelumnya orang kafir saddun. Zalim karena dia tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mentakdirkan hak Allah, menunaikan hak Allah sebagaimana semestinya. Allah yang maha agung, yang maha tinggi dan mulia, dia samakan dengan makhluk. Hak Allah dengan hak makhluk sama. Ini kezaliman ini. Aturannya semua peribadatan untuk Allah semua, Allah yang berhak, malah dibagi kepada makhluk yang lain. Ini kezaliman terhadap hak Allah ini. Ulang lagi. Siapa yang bisa hafal boleh pulang. Yang mana yang kamu suka? Innalazi atau ya ayyuhallazina amanu? Silakan. 2 ayat. Silakan satu dulu. Nanti kredit satu lagi. Ha. Allah itu maf'ul bih, harus mansub dia. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Masya Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa asi. Sasi subas. Wa asila. Coba ente lagi. Dengar dulu, ente masih belum lulus kecuali kalau tajwid. Ikhraju kulla harfin ma yatahaqqahu wa mustahaq. Coba ente. Ya ayyuhalladzi na'amanul.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Coba. Nggak boleh dibaca na'amanu, nggak boleh. Langsung tabrakkan ke zal mati. Biar aja. Sama. Amanul. Nggak boleh amanul, salah. Amanul. Panjangnya nu itu gagal, total, gatot. Gagal nggak jadi panjang gara-gara zal mati tadi. Karena ada alif wasol penghubung. Tidak boleh dia baca ya ayyuhalladzina amanu, salah. Yang benar langsung apa namanya itu? Si konyong-konyong kamu terus baca zal mati itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu. Tak boleh na'a. A i u ba. A i u ba. Amanu dzkurullaha dzikran katsira. Baca Quran itu nggak boleh perendapan ya. Tahu kamu perendapan? Harus baca yang profesional. Ya. Yang profesional sedikit ente. Kita mau go public ya. Tahu kamu go public? Internasional ini. YouTube ini sampai ke dunia ini. Kamu kira nasional ini? Internasional ini. Harus, jangan perendapan lah. Yang mantap sedikit. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bihu, jangan bihu. Salah. Kurang gizi hakmu. Wasabbihu. Yang betulnya wasabbihu. Hubuk ratau wa asila. 1 menit lagi gampang. Bisa diatur waktu itu. Boleh ya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bisa kamu? Bisa. Sedih dia, nangis dia. Wasabbihuhu bukratan wa asila. 12 tepat kita pulang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak percaya kamu nantilah. Tengok nanti.